Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membaca salah satu kisah tentang perjalanan hijrah Rasulullah dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Nah, ini buku salah satu buku Rasulullah Teladan Utama, paket Rasulullah Teladan Utama yang judulnya itu Mukjizat Terbesar. Kenapa tadi Abu Bakar? Oh ini. Nah, ini tentang yang pertama ini dulu Bang, yang laba-laba dan burung merpati. Ya, laba-laba. Atau mau langsung yang ini? Langsung yang ini dulu. Nah, di sini itu judulnya ini ketika Rasulullah itu ini itu ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu sudah berada di dalam Gua Thur. Jadi kan perjalanannya itu kan dari Mekah ke Madinah gitu kan. Nah, dalam perjalanan hijrahnya itu kan akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar itu sampai ke Gua Gua Thur. Nah, beliau itu bersama Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di dalam Gua Thur sementara. Nah, sebelum memasuki gua, Abu Bakar meriksa keamanannya terlebih dahulu. Kemudian kan di sini dikatakan disampaikan oleh Abu Bakar, demi Allah, engkau jangan masuk dulu ya Rasulullah, biar aku yang akan masuk. Jika dalam sana ada sesuatu yang berbahaya, biarlah aku yang kena, bukannya engkau, kata siapa itu? Abu Bakar. Nah, kemudian kan ini tuh demi cintanya Abu Bakar itu kepada Rasulullah gitu kan. Jadi dia rela menjadi orang pertama yang masuk ke dalam gua, dan gua itu belum pernah dimasuki oleh manusia. Keadaan gua itu tuh kotor, kemudian bau dan juga menyeramkan. Bahkan di dalam gua tersebut itu terdapat banyak lubang yang menjadi sarang persembunyian dan binatang berbisa. Nah, gua itu dibersihkan oleh Abu Bakar. Dia menutup lubang yang ada di dinding dan dasar gua. Dia tidak mau binatang yang bersarang di dalam lubang itu keluar dan menyakiti Rasulullah. Dia sobek kainnya untuk menyumpal semua lubang itu. Nah, jadi di dalam gua tersebut itu terdapat banyak lubang gitu kan, karena kan nggak pernah dimasuki oleh manusia. Dan di situ lubang-lubang itu tempat persembunyiannya binatang berbisa. Kemudian gitu kan, Abu Bakar menyobek kain yang dia punya, kemudian ditutuplah lubang-lubang yang tempat bersembunyinya binatang berbisa tadi ya. Namun masih ada satu lubang lagi yang belum tertutup. Padahal Abu Bakar tidak memiliki apapun untuk menutupnya. Jadi dibiarkan saja lubang itu menganga, sedangkan keadaan gua bersih. Barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Di antara semua lubang yang ada itu ternyata tersisa gitu kan, tersisa satu lubang lagi yang belum tertutupi gitu kan, karena kain yang dipunya Abu Bakar tadi itu sudah habis gitu kan. Jadi satu lubang ini tuh dibiarkan aja menganga. Bakar meminta Rasulullah untuk masuk gitu kan. Kemudian kata Abu Bakar, sekarang gua ini aman untukmu, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Sampai di dalam gua, Rasulullah merasa amat kelelahan. Beliau berbaring di atas tanah dengan berbantalkan paha Abu Bakar. Tidurlah ya Rasulullah, aku akan menjagamu, kata Abu Bakar. Terima kasih Abu Bakar. Kemudian Rasulullah itu tertidur. Rasa letih yang menderanya semenjak kepergian dari Mekah sudah tidak tertahankan lagi. Kemudian Abu Bakar sendiri sebenarnya juga mengantuk. Iya, Abu Bakar itu juga mengantuk, tapi ditahan Jadi ditahan oleh Abu Bakar gitu kan. Karena Abu Bakarnya nggak berani buat memejamkan mata, itu nggak berani. Karena Abu Bakar tuh khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir pasukan Quraisy akan menemukan Rasulullah dan Abu Bakar.
Jadi Abu Bakar tuh khawatir kaum kafir Quraisy itu menemukan tempat persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Bakar tuh juga khawatir kalau binatang berbisa itu menggigit Rasulullah. Ini tuh kita melihat gitu kan bahwa Abu Bakar itu tidak mau sesuatu yang buruk itu menimpa Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah tertidur, seekor binatang berbisa keluar dari lubang yang tidak tertutup tadi. Ada berapa lubang tadi yang belum tertutup? Satu. Nah, satu lubang itu yang belum tertutup tadi, ternyata keluarlah binatang berbisa dari satu lubang yang tadi. Cepat-cepat Abu Bakar meletakkan kakinya untuk menutup lubang tersebut. Jadi Abu Bakar tuh cepat-cepat menutup lubang yang tadi, yang terbuka tadi. Tapi sayang gitu kan, binatang berbisa itu kemudian menggigit kakinya Abu Bakar. Namun dia tidak dapat bergerak karena Rasulullah masih apa Rasulullahnya? Masih terlelap berbantalkan pahanya Abu Bakar. Nih, jadi kan nggak bisa jadinya kan nggak bisa bergerak, Nah kemudian iya, karena kan kakinya Rasulullah kan masih tidur di pahanya Abu Bakar. Jadi di sini tuh tidak dapat bergerak kan Abu Bakarnya. Abu Bakar takut Rasulullah itu terganggu tidurnya kalau misalkan Abu Bakar itu bergerak. Takut Rasulullah kebangun karena kan Abu Bakar tuh melihat Rasulullah tuh kelelahan dan nggak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Nah, racun dari binatang berbisa itu mulai menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Menjalar. Iya. Nah, jadi racunnya tadi tuh sudah menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Sakitnya tidak terkira. Sekuat tenaga Abu Bakar menahan rasa sakit itu. Air matanya pun jatuh berlinang. Sampai saking sakitnya Abu Bakar itu sampai meneteskan air mata. Nah, tetesan air mata itulah yang akhirnya mengenai pipi Rasulullah hingga Rasulullah itu terbangun. Iya, karena saking sakitnya. Nangis tadi belum? Iya. Ini kan nangis Abu Bakarnya. Karena ini mengeluarkan air mata kan saking sakitnya gigitan binatang yang berbisa tadi tuh. Sampai akhirnya air matanya itu tetesannya menjatuhi pipi Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya apa? Terbangun. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang terjadi dengan dirimu wahai Abu Bakar? Tanya Rasulullah. Kemudian dijawablah oleh Abu Bakar, kakiku telah digigit binatang berbisa ya Rasulullah. Itu Abu Bakar itu sambil meringis menahan rasa sakit yang tidak terkira. Kemudian Rasulullah segera memeriksa kaki Abu Bakar. Rasulullah tadi memeriksa kaki Abu Bakar dan kaki itu sudah mulai membiru. Kemudian jika tidak segera tertolong akibatnya bisa fatal. Rasulullah kemudian meludahi kaki Abu Bakar yang terkena gigitan. Kemudian tiba-tiba saja rasa sakit yang menderanya seketika sirna. Kaki Abu Bakar sembuh seperti sedia kala. Nah, menyembuhkan luka akibat bisa gigitan binatang merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasul. Nah, jadi ceritanya di sini tadi gitu kan bahwa salah satu mukjizat dari Rasulullah itu gitu kan yang diberikan Allah untuk Rasulullah itu adalah menyembuhkan bekas gigitan binatang berbisa. Karena yang ceritanya tadi di sini gitu kan bahwa Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah dari mana Bang? Mekah ke Madinah. Nah, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kemudian di perjalanan itu Rasulullah dan Abu Bakar itu berhenti di Gua Tur gitu kan, bersembunyi di Gua Tur. Nah, kemudian
pas bersembunyi di gua sur itu, ternyata gua sur itu nggak pernah dimasuki oleh manusia gitu kan. Nah sehingga Abu Bakar itu mau mengecek dulu nih di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Ternyata bau, kotor dan menyeramkan, ditambah banyak lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut, sampai akhirnya Abu Bakar harus menutup lubang-lubang yang banyak nih terdapat di gua tadi, karena gitu ternyata lubang-lubang yang ada di gua itu adalah sarangnya dari binatang berbisa. Akhirnya Abu Bakar mempunyai kain gitu kan, kemudian kainnya disobek-sobek gitu kan, dibagi-bagi untuk menutupi lubang satu dan lubang-lubang lainnya gitu kan, sampai akhirnya kain yang dipunya Abu Bakar tadi habis. Ternyata masih ada satu lubang lagi yang belum tertutupi gitu kan. Nah satu lubang yang belum tertutupi inilah yang dibiarkan akhirnya menganga karena sudah nggak punya kain lagi. Kemudian Di rumah loh. iya di rumah, cuman kan Abu Bakar sama Rasulullah kan lagi nggak di rumah, lagi di gua. Balik lagi ya? Ya susah kalau balik lagi, nanti ketemu sama kaum kafir Quraisy. Kan ini lagi sembunyi. Masa balik lagi nanti ketemu di jalan? Kan ini kaum kafir Quraisy lagi juga sedang mencari Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, kemudian Apa di rumah tadi? apa? Kok kais tadi? Hah? Yang tadi. Di rumah tadi mau di jalan. Iya kan lagi sembunyi. Kalau misalkan pulang nanti ketemu Rasulullah sama kaum kafir Quraisy, kan ini lagi sembunyi. Nah, Naomi lanjut Di ya. rumah kah? Anu nah. Kainnya, iya kalau kainnya di rumah sudah dibersihkan oleh Abu Bakar dan lubang-lubang yang banyak itu ditutupi. Abu Bakar meminta Rasulullah untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dan Rasulullah kan kelelahan, pas kelelahan itu akhirnya tidurlah gitu kan Rasulullah, dan bantalnya itu adalah kakinya Abu Bakar. Nah sehingga pas Rasulullah tidur ternyata binatang berbisa itu keluar dari lubang yang menganga tadi, sedangkan di situ posisinya kaki Abu Bakar mau menutupi lubang tadi gitu kan, tapi nggak bisa bergerak karena Rasulullah masih tertidur dan Abu Bakar nggak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Setelah itu ya tergigit lah gitu kan kakinya Abu Bakar gitu kan, digigit oleh binatang berbisa tadi sampai akhirnya sakit sekali. Karena sakit sekali itu tadilah Abu Bakar menahan sakit sampai meneteskan air mata, dan tetesan air matanya tadi jatuh ke pipi Rasulullah sampai Beliau Rasulullah nangis? terbangun. Iya kan, meneteskan air mata itu nangis sampai akhirnya Rasulullah terbangun. Kemudian ditanyakan Rasulullah, kenapa wahai Abu Bakar, apa yang terjadi dengan dirimu gitu kan. Kemudian disampaikanlah oleh Abu Bakar kalau Abu Bakar digigit oleh binatang berbisa, dan kemudian dilihat Rasulullah lah lukanya Abu Bakar, dilihat Rasulullah lukanya oleh Rasulullah, artinya Abu Bakar akhirnya sembuh, masya Allah. Dan itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, yaitu Yang menyembuhkan apa di rumah tadi? Apa? gigitan binatang Apa, Mi? berbisa. Apa? Apanya? Yang luka. Tadi Iya. liatin. Iya, luka dilihat Rasulullah. Kemudian pas dilihat Rasulullah, diobati Rasulullah, Pakai apa? diludahi Rasulullah. Dulu tadi. luka. Bau apa? Hah? Bau kalau Rasulullah. Kan ludah tuh kan dari mulut, nah air liur. Nah air liur yang di mulut Asyam tuh. Lu tanya. Iya. Wow. Iya. Kan pakai tali. Tuh kan tali. Iya. Dadah bang, dah. Kelihatan ya. Jadi nggak kelihatan sini. Dah. Nah, dah. Dah. Yeay. Assalamualaikum.